Halo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, akhirnya Apple resmi merilis iOS 17.2 ke seluruh pengguna iPhone. Cukup banyak tambahan fitur yang ada di iOS 17.2. Dan tentunya tidak hanya fitur aja, pastinya ada perbaikan. Kira-kira apa aja sih fitur baru di iOS 17.2? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. Ya, setelah cukup mengarungi percobaan iOS beta hingga tahap RC, akhirnya Apple resmi merilis iOS 17.2 tepatnya malam ini atau dini hari tadi. Dan ini ada beberapa fitur-fitur yang akan gue jabarkan yang ada di iOS 17.2 dan pastinya bisa kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari kalian. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bener banget, aplikasi jurnal. Aplikasi jurnal ini sudah diperkenalkan pada saat Apple Event Worldwide Developer Conference saat memperkenalkan iOS 17. Akhirnya aplikasi jurnal ini ada di iOS 17.2 dan resmi dirilis. Gue udah cukup menggunakan di sini beberapa fitur-fitur yang ada pada aplikasi jurnal tersebut. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Gue sudah sempat bikin jurnal. Jurnal ini tuh kayak semacam diary gitulah ya, catatan-catatan kecil seperti maps, foto, video, audio dan lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan di sini. Gue ada lagi makan soto Betawi, ada gue lagi jalan-jalan ke Jogja, ada gue juga lagi makan sate taichan. Dan di sini kalian juga bisa custom sesuai keperluan teman-teman. Kalian tinggal tambahkan aja di sini. Nah, di sini tentunya ada juga suggestion atau otomatisnya lah ya, kalau kalian nggak mau ngetik secara manual atau nggak mau membuat secara manual. Di sini tuh ada suggestionnya tuh ya, mulai dari foto-foto, lagu-lagu dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian mau buat secara manual, kalian tinggal new entry aja di sini. Nah, di sini ada menu-menunya nih, mulai dari gambar, lalu ada foto di sini, dimana kalian bisa langsung ambil gambar tersebut, foto ataupun video kayak gitu. Oke, lalu di sini juga ada audio atau seperti voice memo dan ada location tentunya kalau kalian ingin memberikan lokasi pada saat jurnal yang kalian buat kayak gitu. Nah, seperti gue contohkan di sini, kalian bisa lihat ya, ada banyak foto-foto kayak gini. Kita tinggal slide aja. Nah, ini ada mapsnya, ada video dan di sini juga ada fotonya gitu. Jadi seperti catatan kecil atau diary ya, yang bisa kalian buat sesuai kesukaan teman-teman. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalian bisa memberikan cerita juga di dalamnya, seperti judul kayak gini dan isi dari jurnal tersebut gitu. Jadi kalian bisa mengetik cerita entah apapun itu dari apa yang kalian buat di jurnal tersebut. Oke? Dan aplikasi jurnal ini tidak hanya sekedar aplikasi. Kalian juga bisa konfigurasi juga di bagian settingannya. Kalian tinggal pergi ke setting di sini, lalu kalian pergi ke aplikasi jurnal yang ini. Nah, di sini tuh ada skip journaling suggestion. Kalau kalian nggak perlu di suggestion, tapi kalau gue sih rasanya perlu ya. Jadi gue disable aja. Lalu kalau kalian mau lock jurnal tersebut, bisa kalian menggunakan lock jurnal ini. Tentunya kalian tinggal masukkan passcode iPhone kalian aja. Lalu kalian bisa enable lock jurnal tersebut. Dan ini require passwordnya bisa sesuaiin yang kalian butuhkan gitu. Lalu tidak hanya itu aja, adanya juga journaling schedule. Nah, kalau kalian rasa pengen terschedule gitu saat kalian membuat jurnal, bisa banget nih. Kalian bisa pilih jamnya, harinya, di hari apa aja dan jam berapa saja. Seperti itu. Lalu juga untuk media yang digunakan pada aplikasi jurnal, kalian bisa pilih save to photos atau tidak. Ya terserah. Karena kan di aplikasi jurnal tadi udah gue jelaskan, kalian bisa mengambil gambar langsung atau video langsung kayak gitu. Oke, menurut gue aplikasi jurnal ini bisa banget kalian gunakan untuk membuat cerita atau diary kecil di iPhone kalian. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya yaitu favorite song yang ada pada Apple Music. Cuman gue agak sedikit sedih karena fitur collaborator Apple Music itu tidak jadi hadir di iOS 17.2. Mungkin nanti akan hadir di iOS 17.3. Fitur collaborator itu udah gue jelasin pada saat beta satunya di sini. Kalian bisa lihat di situ. Sayangnya fitur itu tidak jadi hadir. Yang hadir di Apple Music cuman favorit saja. Jadi misalkan kalian pilih lagu ya kan. Nah, ini udah gue sortir yang favorit aja. Tapi kalau gue all song, dia bisa. Misalkan ini mau gue favoritin juga. Jadi gue tinggal pilih menu kanan aja. Gue pilih favorit. Lagu tersebut akan jadi favorit. Dan kita juga bisa sortir yang favorit aja yang muncul gitu. Dan tidak hanya pada lagu aja, playlist pun sama seperti itu. Bahkan ada menu favorite songnya di sini di dalam playlistnya. Jadi kalian bisa play lagu-lagu
lagu-lagu yang favorit saja. Dan tentunya Apple Music itu tidak berhenti sampai situ aja. Apple Music pada saat di play juga di saat musiknya sedang berjalan. Seperti ini contohnya, di bagian lock screen kalian juga ada icon favoritnya. Kalian bisa perhatikan tuh ya, ada icon favorit di sini seperti itu. Dan di bagian settingan Apple Music tentunya ada favorit nih. Jadi kalau kalian pergi ke setting, di bagian setting kalian pilih yang Apple Music di sini. Nah, di sini adanya add favorite song. Kalian bisa disable ataupun enable. Dan tidak hanya itu aja, sebenarnya di playlist ini artworknya itu bisa kita ganti ya. Misalkan seperti ini, dia akan memberikan artwork yang udah di generate sama Apple Music. Kalian bisa custom aja sesuai yang kalian suka artworknya yang mana. Misalkan gue ganti yang ini dan akan jadi seperti ini artworknya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu tambahan widget dari aplikasi Weather. Nah, kalau kalian sering banget gunain aplikasi Weather, di situ sebenarnya ada widget baru. Ketika kalian tambahkan widget di home screen kalian, caranya tinggal tap dan tahan di home screen seperti ini, lalu kalian tambahkan. Nah, kalian search aja Weather di sini seperti ini. Biasanya kan cuman ini dan ini ya. Sekarang ditambahkan sama Apple ada 3 widget terbaru untuk Weather. Nah, di sini kita coba tambahkan yang detail. Kita add widget. Misalkan ini gue geser dulu deh ke sebelah sini. Nah, kayak gini. Kita tambahkan lagi Weather lagi. Kita tambahkan sekarang yang ini. Nah, kita tambahin lagi yang sekarang yang ini. Nah, ada 3 tambahan widget Weather yang ada pada iOS 17.2 ini. Oke? Dan tidak hanya berhenti sampai situ aja. Aplikasi Weather juga ada tambahan fitur di dalam aplikasi Weather-nya. Misalkan ketika kita search Weather di sini ya. Nah, ketika kalian menggunakan aplikasi Weather, kalian scroll ke bagian bawah. Di sini adanya warning crescent. Jadi intinya terkait bulan lah ya. Mulai dari illumination, moonrise, moonset, next full moon, jarak gitu. Dan ini ada tanggal-tanggalnya yang bisa kalian pahami dari bulan. Kayak gitu. Lalu juga adanya angin nih, wind ya. Jadi ketika kalian gunakan aplikasi Weather, kalian pilih menu yang kanan ini, kalian pilih wind. Jadi kalian tahu nih anginnya seperti apa di sekitar wilayah kalian. Seperti itu. Oke, siapa tahu di sini ada yang perlu juga gitu ya kan. Lanjut, kalau kalian sudah lihat tadi di sini, ya bener banget adanya tambahan widget di aplikasi Clock. Jadi simple aja cara nambah ini, kalian tap dan tahan aja seperti ini. Lalu kalian search saja Clock. Nah, di sini ini tambahan widgetnya. Oke, kalau kalian tambahkan maka akan seperti ini. Dan yang paling gue suka detailingnya adalah kalau kalian perhatikan garis yang hitam di luar ini itu tuh jalan ya. Jadi dia tuh animasinya berjalan. Yang hitam garis luar ini tuh kalau kalian perhatikan dia jalan. Itu seperti detiknya ya, detik dari jam tersebut. Begitu. Oke, lanjut untuk pengguna iPhone 15 Pro yang ada action buttonnya nih. Action button tuh ada tambahan fitur cuy untuk lu menggunakan fitur action button tersebut. Fiturnya memang apa? Kalau kalian pergi ke setting, nah di bagian setting ini di menu action button, kalau kalian pilih ini, adanya tambahan yaitu aplikasi Translate. Jadi kalian bisa menggunakan action button untuk menggunakan Translate pada iPhone kalian. Jadi cara gunakannya gampang, pastikan action buttonnya sudah diarahkan ke Translate terlebih dahulu seperti ini. Lalu kalian bisa gunakan, tinggal hold aja action button tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, what's your name? Seperti ini, ada animasinya dan langsung memberikan hasil atau result dari si translatean tersebut. Tunggu. Ini kok berbeda nih, kebalik Indonesian ke English. Ya, untuk itu mah kalian bisa ganti ya, bisa custom sendiri ke aplikasi Translate-nya langsung. Oke, di sini ya kalian bisa ganti arahnya kemana gitu. Tapi memang fitur tersebut bisa membaca langsung suara kalian. Kalau kalian berkata bahasa Indonesia, ya dia langsung menggunakan bahasa Indonesia. Kita contohkan, hai, siapa kamu? Ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya nih cuy. Adanya option baru di Sound and Haptic ya. Kalau kita pergi ke settingan di aplikasi, lalu kita pilih menu Sound and Haptic di sini. Nah, di sini adanya default alert. Kalau kalian kemarin-kemarin berpikir, kok notif Instagram gue jadi aneh sih bunyinya? Nah, sekarang adanya fitur default alert di mana untuk aplikasi-aplikasi yang tidak ada settingan notification bisa mengikuti default alert ini. Jadi bisa kalian sesuaikan alert yang kalian suka. Yang mana kalian pilih sendiri aja. Tidak hanya alert aja, adanya default haptic juga. Haptic itu apa? Getarannya gitu. Jadi bisa kalian custom juga di haptic default ini. Dan ini berguna untuk aplikasi-aplikasi yang belum ada notifikasi settingan sendiri gitu. Oke, lanjut fitur selanjutnya buat pengguna AirPods Pro. Gua agak lupa, tapi anggaplah AirPods Pro generasi 2 aja ya. Adanya fitur setup personalized audio yang baru, yaitu personalized spatial audio. Mungkin karena berhubungan dengan hardware Apple yang akan dirilis 2024, yaitu Vision Pro. Jadi si AirPods Pro ini ada konfigurasi ketika kalian hubungkan ke iPhone kalian tinggal pergi ke setting, ke menu AirPods kalian nih yang di sini. Nah, di sini adanya setup personalization spatial audio nih.
yang ini. Jadi ini kalian bisa buat baru lagi, kalian stop dan kalian new lagi, bisa banget gitu. Karena ini bisa aja berhubungan dengan fitur Vision Pro nantinya. Oke, kita lanjut masih pada bagian settingan. Sekarang tambahan fiturnya yaitu AirPlay Receiver. Nah, adanya di bagian settingan. Lalu kalian pergi ke General dan kalian pilih yang AirPlay and Handoff ini. Kalian pilih ini. Nah, di sini adanya AirPlay Receiver. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang suka banget flight atau terbang menggunakan pesawat gitu ya, pergi-pergian, traveling gitu. Dan biasanya kan kalau ada tuh pesawat-pesawat maskapai yang bagus, ada LCD tuh di bangku-bangku pesawatnya. Nah, kadang colokan jack audionya itu bisa menggunakan yang AirPlay. Nah, ini sekarang udah bisa nih terhubung dengan settingan yang ada pada AirPlay Receiver ini gitu. Biasanya kan plug and play, tapi sekarang sudah ada AirPlay Receiver ini. Kayak gitu cuy. Dan tidak hanya itu aja, bagian AirDrop di sini adanya tambahan fitur nih. Fiturnya yaitu bisa membagikan boarding pass atau tiket pesawat, tiket film, bahkan pasport lainnya gitu ya. Jadi si name drop atau AirDrop ini bisa saling kirim berkas tersebut. Ya, gue nggak bisa contohkan sih, karena kan di Indonesia sebenarnya nggak support tuh pasport ditaruh di wallet iPhone. Ya, fitur selanjutnya yaitu iMessage. Nah, di iMessage ini cukup banyak nih beberapa fitur ditambahkan sama Apple, dan ada yang paling gue suka juga yaitu terkait fitur reaction atau emoji yang menjadi bisa reaction. Jadi kalau kita buka iMessage, nah ini gue contohkan seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Tidak hanya stiker yang bisa dijadikan reaction gini, tapi bisa juga emojinya. Nah, misalkan kayak gini ya, gue mau kasih reaction emoji nih di sini. Nah, sekarang sudah bisa seperti itu. Dan tidak hanya itu aja caranya, kalian bisa tap dan tahan seperti ini dan kalian bisa add stiker. Contoh gue kasih stiker gue gini. Nah, bisa deh jadi kayak gitu. Tapi bisa juga sih stiker tersebut di tap dan tahan seperti ini terus taruh di sini. Bisa kayak gitu. Bebas aja sih kalau itu caranya ya. Nah, masih berhubungan sama iMessage nih. Kalau sebelumnya fitur sensitive content itu cuman di iMessage aja, sekarang tuh berlaku untuk stiker. Jadi kalau kalian ngirim stiker-stiker aneh di iMessage itu akan hasilnya seperti ini nih, keblur gini. Ini adalah fitur sensitive content warning yang ada di iOS 17 ya. Dan fitur seperti ini juga berlaku untuk AirDrop kontak person atau FaceTime video. Oke? Jadi kalau ada stiker-stiker aneh atau ada foto aneh, nude dan lain sebagainya akan buram seperti ini. Ini kalau gue tap munculnya aneh-aneh nih. Jadi nggak usah gue tap aja ya. Tapi dia gue kasih tahu aja kalau fitur sensitive content itu tidak hanya berlaku di iMessage aja saat ini. Diimprovisasi lagi sama Apple untuk fitur-fitur seperti AirDrop kontak person ataupun FaceTime video kayak gitu. Oke. Lalu masih pada bagian iMessage, ada hal yang paling gue suka juga di iMessage di bagian settingannya. Kalau kita pergi ke setting, lalu kita pilih profile di sini. Nah, di bagian profile ini kalian pilih yang iCloud. Di sini kan ada iMessage nih ketika kalian show all. Nah, sekarang di sini sudah use on this iPhone. Sebelumnya enggak ya, sebelumnya sync iCloud message bla 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 gitulah. Sekarang use on this iPhone kayak gitu. Oke, masih di iMessage, Memoji yang biasa kita gunakan itu kita bisa custom bodinya. Misalkan nih kita tambahkan, gua pilih yang Memoji ini. Nah, ini misalkan yang mana? Ini deh. Nah, ini nih ketika kita pilih menu ini kita edit, dia sekarang di paling kanan ini ada body nih. Jadi bisa banget disesuaikan dengan personal kalian gitu ya. Pilih terserah yang mana aja, tapi intinya Memoji bisa di custom bodinya gitu. Oke. Selanjutnya adanya fitur kontak key verification yang sudah lama kita tunggu. Jadi kalau kita pergi ke setting, kita pilih profile, di paling bawah adanya kontak key verification. Ini bisa kalian enable verification in iMessage. Contohnya, misalkan kalian pergi ke iMessage, terus gue pilih ini, kalian pilih profilnya aja, lalu kalian scroll ke paling bawah di sini adanya turn on kontak key verification gitu, dan akan langsung direct ke menu yang gue udah jelasin juga. Kalian tinggal enable deh, dan kalian tinggal continue, lalu kalian bisa oke gitu. Segampang itu cuy. Lalu adanya di fitur fokus. Nah, di fitur fokus nih di bagian settingan, kalau kalian pilih menu fokus ini, misalkan kalian fokus yang mana aja terserah deh. Personal misalkan kayak gini ya. Nah, di sini di bagian filternya, ketika kalian add adanya music, set use listening history music, kalian bisa gunakan ini kayak gitu. Adanya color rainbow di warna font kontak poster. Misalkan kalian ngedit kontak poster teman kalian seperti ini misalkan. Lalu di bagian sini kalian pilih yang kontak and poster. Oke. Nah, contohnya seperti ini, kalian tinggal customize poster. Fontnya ini sekarang ada warna rainbow. Tapi ini hanya untuk kontak poster aja ya. Jadi lebih personality aja gitu. Dan kalian bisa custom warna ini ke warna yang lain juga boleh. Tapi kalau kalian memang ingin warna rainbow ya bisa aja kayak gitu ya. Selanjutnya adanya fitur baru pada bagian kamera terkait. Nah, lagi-lagi ini terkait produknya Apple Vision Pro. Jadi kalau kita buka kamera, kalian bisa perhatikan nih sisi kiri bawah. Editor tolong buletin ya. Nah, ini kalian bisa lihat adanya icon Vision Pro ya. Jadi kalian bisa
menggunakan ini atau mengambil gambar video untuk mungkin ditonton di Apple Vision Pro nantinya. Nah, fitur ini tidak semerta-merta muncul. Harus kalian rubah dulu settingannya. Caranya gampang aja. Kalian tinggal pergi ke bagian settingan pada iPhone kalian, lalu kalian pergi ke bagian kamera, pilih yang bagian format. Di sini adanya Spatial Video for Apple Vision Pro. Kalian enable terlebih dahulu, dan di preserve settingnya juga ada fitur tersebut. Kalian harus enable juga, yaitu Spatial Video gitu ya. Dan ini berhubungan banget nih sama produk Apple nantinya, Apple Vision Pro. Seperti itu. Kenapa bisa gue katakan seperti itu? Ketika kalian menggunakan fitur tersebut untuk ngambil gambar video, itu juga ada sedikit membeda di hasil aplikasi fotonya. Misalkan gue contohkan, gue enable fitur tersebut kayak gini, terus gue bikin video nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, ada logonya di ujung kanan nih, atas kayak gini. Nah, sudah jadi, kita cek hasilnya, akan ada logo spasialnya nih di bagian kiri atas, bagian aplikasi foto. Kelihatan lah ya, gitu cuy. Oke, tapi sayangnya fitur tersebut tidak mendukung mode portrait ya. Dia harus di landscape seperti ini. Ya, kalau misalkan portrait, hasilnya jadi kayak gitu tuh. Ada notif seperti itu. Dan tidak hanya itu aja pada bagian kamera. Tentunya Apple meningkatkan bagian zoom di iPhone kalian. iPhone 15 Pro series aja sih emang. Untuk zoomnya itu ditingkatkan jauh lebih cepat ya. Jadi kalau kalian nge-zoom tuh jauh lebih cepat ya. Oke, lebih fast aja gitu untuk zoomnya tuh. Kelihatan ya. Lalu di bagian setting sebenarnya kalau kalian perhatikan di bagian setting lalu general ada sedikit perubahan nama Apple Care dan Warranty. Ya, ini tentunya terkait garansi device yang kalian gunakan gitu. Intinya keterangannya ada di sini. Fitur selanjutnya ada pada bagian settingan di aplikasi Health. Nah, di setting ini kalian tinggal cari aplikasi Health ini, di mana data access and device ini sekarang sudah mendukung Siri. Jadi kalian bisa allow aja seperti ini untuk Siri akses health data kalian. Oke, kayak gitu. Di iOS 17.2 Apple akhirnya membuka dukungan pengisian daya nirkabel Qi 2 pada model iPhone lama kayak iPhone 13 ataupun iPhone 14 yang akhirnya mendukung pengisian daya nirkabel Qi 2. Oke, selanjutnya yaitu performance yang ada pada iOS 17.2. Di iPhone 15 Pro gua so far sih baik-baik aja ya dan aman-aman aja. Tapi kita nggak tahu 3 hari yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang bagaimana. But overall untuk performance sejauh ini masih baik-baik aja, masih aman-aman aja, belum terlalu merasa keanehan atau gua komplain. Tapi sejauh ini gua happy dengan performance yang ada di iOS 17.2. Dan kalau kita benchmark menggunakan Geekbench di sini, kalian bisa lihat sendiri iOS 17.2 3,77 GHz dan RAM 7,50 GB. Langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tungguin aja ya. Oke, ini adalah skor dari benchmark iOS 17.2. Single skornya di 2935 dan multicore-nya di 7310. Ya, menurut gue ini hanya sekedar angka aja ya. Yang penting pada saat kita menggunakannya sih aman-aman aja ya, nggak gampang panas. Tapi memang sejauh ini sih nggak gampang panas sih. Gue scroll sosmed juga aman-aman aja gitu, nggak ada kendala. Jadi untuk performance, gue juga berharap di iPhone kalian harusnya aman-aman aja dan baik-baik aja. Oke, untuk baterai, gue sangat cukup suka banget, cukup awet juga di sini. Kalian bisa lihat 45% dan tadi sempat gue charger untuk boost ke 50%. Tapi ya, gue happy, irit banget dari tadi screennya on terus. Kalau kita cek ke bagian baterai di sini, kalian bisa lihat cukup padat banget ya. Screen on time aja di 6 jaman dan ya, gue happy untuk baterainya sejauh ini belum ada kendala apapun. Dan kalau kita cek ke baterai health di sini masih aman di 100% baterai health gua, dan ini biasanya akan gue pindahkan ke optimize battery charging karena sudah larut malam. Gue akan charger lagi menggunakan optimize battery charging. Kalau sebelumnya gue charger di 80% limit gitu. But overall untuk baterai aman-aman aja dan gue berharap di iPhone kalian juga aman-aman aja ya, nggak ada kendala sama sekali kayak gitu. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 17.2 dan perbaikannya juga cukup banyak sebenarnya, yaitu perbaikannya lebih ke security update ya, cukup banyak di sini dan beberapa fitur juga diperbaiki. Cuman nggak terlalu kelihatan perbaikannya di mana aja yang diperbaiki, tapi pastinya adanya perbaikan yang dilakukan sama Apple. Dan ya, untuk fitur-fiturnya tadi udah gue jelasin semuanya. Mungkin segitu aja video gue kali ini ya, dan gue berharap di iPhone kalian juga baik-baik aja. Oke, ya udah segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.